に絶望したな。不細工な寝顔。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul He Won't Kill She Won't Die yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Keiichi Kobayashi dan diperankan oleh Shotaro Mamiya dan Hinako Sakurai. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang pria yang merasa hidupnya gitu-gitu aja dan sangat membosankan. Nama pria tersebut adalah Rei Kosaka. Namun di saat itu ia melihat seorang wanita yang sedang mengorek-ngorek tempat sampah yang membuatnya tertarik dengan wanita tersebut. Tak lama kemudian datang seorang wanita kawaii yang ingin meminta ID line milik Kosaka. Namun Kosaka tidak memperdulikan hal tersebut, melainkan bertanya mengenai wanita yang lagi ngorek-ngorek sampah. Si wanita kawaii itu pun memberitahu bahwa wanita tersebut sangat populer bukan dari segi positif melainkan negatif, berupa ia yang selalu ingin beda alam, bahkan berusaha untuk budir dengan cara menggores tangannya sendiri, tapi ia tidak pernah berhasil melakukan hal tersebut. Nama wanita tersebut adalah Kano Nana. Kosaka pun mengikuti Nana yang ternyata Nana tadi ngorek-ngorek sampah untuk mengambil bangkai lebah yang sudah beda alam dan berencana untuk menguburnya. Bahkan Nana dibuat jengkel karena Kosaka mengikutinya. Bahkan Kosaka terus bertanya mengenai kenapa Nana ingin mengubur lebah tersebut. Tapi Nana malas untuk menjawabnya serta ia sangat-sangat ingin beda alam. Sehingga Kosaka yang mendengar hal tersebut dibuat ketawa dan menawarkan dirinya untuk membunuh Nana. Yang membuat Nana langsung cabut dari sana. Dan dari sana Kosaka dibuat bingung kenapa ia mulai tertarik dengan wanita yang pasrah untuk hidup. Dan film He Won't Kill She Won't Die pun dimulai. Scene berpindah ke sepasang bestie yang pakai kacamata kawaii ini bernama Nadeshiko dan yang ini bernama Kyapiko, bukan permen kopi, yang dimana Kyapiko dalam keadaan berbunga-bunga atau masa-masa jatuh cinta dengan seseorang. Tepat di saat itu juga terdapat seorang wanita yang sudah pasti kawaii, anjing kawaii semua di film ini anjing, bernama Jimiko, yang dimana Jimiko sedang menunggu seseorang bernama Yashio. Bahkan Jimiko mengungkapkan perasaannya kepada Yashio bahwa ia menyukainya. Langka sekali cewek ngungkapin duluan. Kapan ya cewek kawaii datang dan mengungkapkan rasa sukanya ke saya? Tapi Yashio tidak menyukai Jimiko. Namun Jimiko tidak menyerah walaupun Yashio menolaknya. Sini sama saya aja. Bangsat menghalu bangke anjing. Kembali ke Nana yang mengubur lebah tersebut serta masih dibuat bingung dengan Kosaka. Tapi di saat itu Kosaka datang sambil memberikan pertanyaan, pilih coklat atau vanila? Nana menjawab vanila, namun Kosaka malah memberikan es krim rasa coklat. Yang ngapain isi pilihan? Tapi di saat Nana makan, ia pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya seperti lebah yang malang tersebut. Tapi di saat Kosaka selesai makan, ia pun menaruh stik es krimnya di makam si lebah dengan tulisan RIP untuk lebah serta mengajak Nana untuk pulang bareng, yang membuat Nana tersenyum akan ajakan Kosaka. Anjing, manis sekali senyum aja cok.
Namun Kosaka bersikap dingin aka sok cool dan mereka pun pulang bareng. Di lain tempat Nadeshiko pun pulang yang ternyata Yashio adalah adik dari Nadeshiko. Yashio pun menonton sebuah video dari seorang psikopat yang lagi viral, bahkan korbannya banyak. Keesokan harinya gurunya pun memberitahu bahwa setiap 3 detik manusia ada yang beda alam. Sehingga Nana menghitung 3 detik secara terus menerus karena ia pingin yang namanya beda alam, yang membuat gurunya ngeri akan hal tersebut. Serta bel pulang sekolah berbunyi. Kosaka pun dihampiri oleh seorang wanita dengan tujuan mengajaknya pergi bareng dan hal tersebut dilihat oleh Nana. Sehingga Nana langsung pergi dan Nana yang pergi langsung diikuti oleh Kosaka. Yang ternyata Nana pergi ke rooftop sekolah untuk melakukan ritualnya yaitu budir. Tapi di saat itu Kosaka datang sambil memfoto Nana yang ingin budir, yang membuat Nana gagal melakukan ritualnya. Bahkan Kosaka memanas-manasi Nana bahwa Nana gak akan bisa beda alam karena Nana takut untuk melakukannya. Sehingga membuat Nana kesal dan ingin lompat dari gedung, yang membuat Kosaka terkejut dan langsung menggagalkan hal tersebut. Yang membuat Nana bingung kenapa Kosaka melakukan hal tersebut. Bahkan layar HP dari Kosaka pecah dibuatnya. Di lain tempat Yashio dan Jimiko yang sedang membaca buku di perpus. Jimiko pun memandang Yashio yang membuat saya salting. Kok saya? Kan yang harusnya salting si Yashio, cuk. Bahkan Jimiko ingin mencipok-cipok Yashio, tapi Yashio tidak mau karena mungkin ia lebih suka dicipok oleh Lil Nus Nus. Kesempatan sangat langka malah ditolak. Sudahlah, sama saya aja Jimiko. Saya sedia kok, bibir saya selalu sepertinya saya yang tidak tertolong sekarang, bangke. Di lain tempat Kyapiko pun sedang ngedate dengan seorang pria, tapi selesai ngedate ia malah sedih. Sehingga Nadeshiko dibuat bingung dan alasan Kyapiko sedih karena ia sudah putus dan ia yang mutusin. Bahwa ia tidak mau diputusin karena kalau diputusin lebih menyakitkan, jadi lebih baik ngeputusin. Begitulah woman. Ia yang mutusin, ia yang sedih, kan emang telasomu. Sehingga Nadeshiko menghibur Kyapiko dengan cara mengajaknya makan. Kembali ke Nana dan Kosaka yang pulang bareng, dan di perjalanan mereka pun mengobrol bahwa jika Nana beda alam apakah Kosaka akan menangis. Kosaka menjawab tidak tahu, dan ketika Kosaka bertanya balik jika dirinya yang beda alam apakah Nana akan menangis, Nana pun terdiam dan langsung menangis, yang membuat Kosaka terkejut karena Nana hatinya serapuh itu dan menghibur Nana dengan cara membelikannya es krim. Tapi Nana maunya daging roti. Di tempat Nadeshiko dan Kyapiko, Kyapiko pun menonton video dari psikopat yang viral, yang membuat Nadeshiko kesal karena Kyapiko menonton videonya secara full dengan resolusi 4K ultra wide dan realistis pixel bahkan 360 fps. Serta mereka teringat dengan korban dari sekolah mereka, tapi mereka malah membicarakan mau pergi makan apa, yang padahal seseorang lagi berduka di sana. Kembali ke Kosaka dan Nana yang lagi makan daging roti daging roti. Ya itulah. Dan di saat itu Nana pun melihat jidat dari Kosaka karena rambut Kosaka menutupi jidatnya, yang ia kira ada bekas luka atau sesuatu yang mengkerenkan, tapi tidak ada apa-apa. Bahkan memasangkan jepit rambut di rambutnya Kosaka, yang membuat Kosaka kesal dan ingin membuang jepit rambut tersebut. Namun Kosaka hanya ngeprank, tapi Nana malah mencarinya karena ia kira beneran dibuang dan dibuat kesal dengan Kosaka. Di tempat lain Jimiko pun datang menemui Yashio, yang dimana Yashio mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Jimiko dan ingin berpacaran dengan Jimiko. Nah gitu dong, yang membuat Jimiko senang bahkan menangis dibuatnya. Namun sayang, ternyata itu hanya mimpi dari Jimiko. Bagus, sama saya aja. Udahlah cuk. Yang membuatnya nangis karena itu cuma mimpi. Nana pun dipanggil walinya karena walinya khawatir dengan tangan Nana yang penuh goresan dari ritual budir yang gagal. Tapi Nana tidak menjawab gurunya dan langsung pergi dari sana. Tepat di saat Kosaka ingin pulang, Nana pun langsung mencari punggung untuk meluapkan kesedihannya, yang membuat Kosaka bingung. Dan untuk menghiburnya, Kosaka pun membelikan makanan yang disukai oleh Nana. Dan ketika Nana sedang melihat-lihat makanan, datang teman satu sekolahnya yang membuli Nana akan gagalnya untuk budir. Tapi di saat itu datang Kosaka sambil membawakan makanan dan Nana langsung memakannya seperti seekor pusi. Sehingga Kosaka langsung mengabadikan momen tersebut karena sangat kawaii, yang membuat teman satu sekolahnya miris akan hal tersebut. Di lain tempat, Jimiko pun menemani Yashio di UKS dan Jimiko benar-benar sangat
ingin dekat sekali dengan Yashio. Dan ketika Jimiko curhat mengenai ia yang tidak suka dengan mimpinya kemarin karena tidak nyata, Yashio pun bertanya, pernahkah Jimiko menyerah dengan kenyataan? Yang ternyata Jimiko pernah menyerah karena penolakan pertama kali dari Yashio. Bahkan ingin budir, tapi untungnya ia tidak jadi. Sehingga Yashio yang mendengar hal tersebut meminta maaf karena ia menolaknya. Tapi Jimiko tidak mau menerima maaf dari Yashio. Yang penting ia bisa selalu dekat dengan Yashio biarpun ditolak. Di lain tempat, Kyapiko pun sudah ngedate dengan pria lain lagi. Fuck girl. Sedangkan bestinya yaitu Nadeshiko, ia pun berdoa untuk Kyapiko agar dirinya selalu dicintai oleh seseorang karena ia miris jika Kyapiko sedih karena dilema percintaannya. Kyapiko pun pulang dan ketika sampai ternyata ada seorang pria di sana. Sangat fucker sekali. Bahkan pria tersebut tinggal bareng dan tidur bareng juga. The fuck men, gak paham aku sama si Kyapiko ini sangat begitulah. Kembali ke Kosaka dan Nana yang sedang bermain Tetris. Dan ketika selesai, Nana yang ke toilet pun memberikan sebuah cup dengan benang di ujungnya. Ya seperti telepon mainan zaman kita kecil dulu. Bukan zaman kecil yang sekarang ya, isinya cah Android semua. Tapi di saat itu Nana sangat ingin namanya diperlakukan seperti princess atau tuan putri. Tapi Kosaka malah merosting Nana bahwa ia tidak bisa jadi princess karena dirinya jelek. Jeleknya dari mana anjing? Kawaii ini. Tapi Nana membela diri bahwa sebenarnya dirinya kawaii. Tapi karena banyak yang iri, ia pun dikutuk jadi jelek. Dan kawaiinya akan kembali jika ia dicipok-cipok oleh pria. Sehingga Kosaka langsung menawarkan dirinya untuk mencipok ke Nana. Kerja bagus brother. Dan ketika Nana memandang Kosaka dengan sangat dalam, Kosaka malah salting dibuatnya. Serta memberikan Nana minuman bekas Kosaka. Sehingga Nana merasa bahwa itu adalah cipokan secara tidak langsung yang membuat Kosaka makin salting. Di tempat lain, Jimiko pun masih berusaha untuk membuat Yashio jatuh cinta dengannya walaupun Yashio selalu dan terus menolak. Tapi Jimiko tetap berusaha. Biasanya cowok yang mengejar ini cewek anjir. Sungguh langka sekali. Oh iya kan ini film, jadi Anda jangan berharap bahwa ada cewek ngejar-ngejar kalian. Alhasil Jimiko pun mengajak Yashio nonton film dan hal tersebut langsung diiyakan oleh Yashio. Bahkan mau bertukar nomor teleponnya membuat Jimiko terkejut karena tertumben Yashio menerima ajakannya kecuali pacaran. Bahkan akhirnya ia punya kontak dari Yashio yang padahal kenapa nggak dari dulu Jimiko meminta nomor dari Yashio karena Yashio akan memberikan nomornya. Di lain tempat, Kyapiko pun menemani cowoknya untuk membeli kado ulang tahun ke temannya dan temannya cewek yang membuatnya cemburu tapi ia tetap santuy seolah dirinya tidak cemburu. Bahkan ia membayangkan kata-kata apa yang harus ia keluarkan untuk si cowok. Di kelas, Nana pun mendapatkan hasil nilai ujian yang sangat luar biasa bagus sekali. Mamamu pasti bangga. Dan ketika Kosaka mendapatkan nilai ujiannya, ia pun menghampiri Nana untuk bertanya nilainya berapa karena dirinya dapat 98. Anjir GG gaming. Tapi Nana tidak mau adu nilai karena orang tuanya pasti bangga anaknya dapat nilai 12. Dan ketika mereka pulang, Nana pun ingin menginap di rumah Kosaka. Namun Kosaka ia akan bekerja paruh waktu dan alasan ia bekerja paruh waktu karena ia tidak ingin lagi menyusahkan ibunya. Terlebih lagi ia sempat tidak naik kelas walaupun ia akan kuliah dengan menggunakan beasiswa, ia tetap untuk mencari cuan tambahan dengan cara bermain binom school. Tapi di saat itu Nana yang mendengar alasan Kosaka tentang planningnya ke depan, ia pun dibuat menangis karena dirinya aja ingin beda alam. Tapi Kosaka malah memikirkan masa depan serta langsung lari sambil menangis yang membuat Kosaka bingung. Kosaka pun bekerja paruh waktu di sebuah mall, tapi di saat mengecek barang ia merasa tertarik dengan gantungan kunci di sana. Tapi di saat itu ada seseorang yang berlari yang Kosaka kira itu adalah Nana yang datang. Sepulangnya dari kerja paruh waktu ternyata Nana tidak ada di sana. Sehingga Kosaka khawatir dan mencoba untuk menelponnya, tapi teleponnya tidak dijawab-jawab. Tapi di saat itu ada pesan dari Nana sehingga ia langsung mencari di mana keberadaan Nana sembari menelponnya. Bertemulah ia dengan Nana sambil membawa kembang api sehingga Kosaka bertanya kenapa Nana tidak menjawab teleponnya dan alasan Nana tidak menjawabnya karena HP-nya lowbat. Namun di saat Nana ingin menghidupkan kembang apinya tidak berfungsi
yang ternyata kembang api tersebut dibeli ketika dirinya kelas 5 SD. Yang membuat Nana kesal, tapi Kosaka menenangkan Nana bahwa ketika musim panas mereka akan menghidupkan kembang api bersama serta berjanji akan hal tersebut. Sehingga Nana yang mendengarnya kembali dibuat menangis, dan untuk menghiburnya lagi Kosaka pun akan membelikan es krim kesukaan Nana. Di tempat Jimiko, ia pun mengetes nomor dari Yashio dengan alasan kepencet, tapi Yashio langsung mengajaknya teleponan sehingga Jimiko dibuat terkejut. Dan ketika dijawab, Yashio mengira bahwa Jimiko ingin menelponnya tadi untuk membahas film yang akan ditonton. Tapi ketika selesai, ternyata Yashio sudah mulai memiliki perasaan dengan Jimiko karena melihat perjuangan Jimiko yang selalu bahkan setiap saat mengatakan aku menyukaimu. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semi demi semi, Jimiko selalu dan terus berkata aku menyukaimu. Otomatis Yashio dari yang tidak suka menjadi luluh. Sudah pasti itu men, apalagi kalau aku di posisi itu langsung setia seumur hidup anjing. Karena langka sekali ada wanita seperti itu. Yashio pun sudah sampai di bioskop dan Jimiko yang OTW, ia pun dibuat bingung harus ngomong apa. Dan ketika bertemu, Jimiko pun bersikap malu dan salting. Bahkan ketika nonton, Jimiko tidak memperhatikan filmnya melainkan melihat Yashio. Selesai mereka menonton, Yashio pun berterima kasih karena telah mengajaknya menonton film dan dibuat senang akan hal tersebut. Bahkan Yashio akan menuruti keinginan dari Jimiko, tapi di saat itu terdapat bocil yang tidak sengaja menabrak Yashio. Pemilik dari anak itu pun datang, yang ternyata Yashio kenal dengan ibu dari anak tersebut karena mereka dulu pernah satu sekolah atau kakak tingkat lah. Bahkan ketika mereka pergi, Yashio mengucapkan semoga hidup bahagia sambil berkaca-kaca. Berarti Yashio pernah ada hubungan dengan si ibu itu. Sehingga Jimiko yang melihatnya langsung meminta keinginannya, yaitu berpegangan tangan walaupun hanya 10 detik. Dan Yashio menerima keinginan Jimiko, bahkan bukan 10 detik, melainkan mereka berpegangan tangan hingga sampai di rumah Jimiko, yang membuat Jimiko senang akan hal tersebut. Di lain tempat, Kyapiko pun diputusin oleh cowoknya karena cowoknya punya cewek lain. Sama-sama fucek human anjing. Yang membuat Kyapiko sedih karena ia merasa dirinya lebih kawaii, tapi ia tetap menerima keputusan dari si cowok. Sampailah Yashio di dekat kediaman Jimiko, dan ketika Yashio akan pulang, Jimiko pun kembali memberitahu bahwa dirinya sangat menyukai Yashio, bahkan bersedia menjadi tempat curhat untuk Yashio. Sehingga Yashio langsung memberitahu Jimiko bahwa ia menyukai Jimiko, tapi ia mengira bahwa alasan Jimiko menyukainya karena Yashio tidak menyukainya. Serta alasan Yashio memberanikan diri ngomong seperti itu karena ia ingin menjadi lebih dewasa. Dan ibu yang tadi adalah orang yang sempat disukai oleh Yashio, tapi ditolak karena Yashio masih kekanak-kanakan dan belum dewasa. Sehingga Jimiko yang mendengar hal tersebut langsung mengajak Yashio untuk membahas masa depan, aka mereka akan menjalani kehidupan bersama sampai tua nanti. Alas ya boy. Serta mereka berpelukan. Sedangkan di tempat Kyapiko, ia pun menjadi sad girl karena kejadian tadi. Bahkan ia menjadi sad girl di tempat Nadeshiko, yang membuat Nadeshiko miris karena Kyapiko yang malang ini. Bahkan Nadeshiko teringat ketika mereka masih kecil, yang dimana guru mereka mencari murid yang ingin menjadi Cinderella, dan Nadeshiko langsung menuju Kyapiko karena Kyapiko kawaii. Namun sayang, ketika Kyapiko kecil balik ke rumah untuk memberitahu hal tersebut ke ibunya, ibunya tidak berkata bahwa Kyapiko kawaii dan pergi mencari om-om kaya. Keesokan harinya, Kyapiko yang ingin pulang, tiba-tiba teman sekelasnya memberitahu bahwa Nadeshiko menjelek-jelekkan Kyapiko, bahkan sudah muak berteman dengan Kyapiko. Tapi Kyapiko tidak mudah percaya dengan omongan mereka dan ingin bertanya langsung kepada Nadeshiko. Dan ketika sampai di depan kelas, Kyapiko pun mendengar teman-teman sekelasnya yang menjelek-jelekkan Kyapiko, bahwa Kyapiko tidak kawaii menurut mereka, tapi menurut saya sangat. Sehingga Nadeshiko yang ada di sana mendengar hal tersebut dibuat muak dan memberitahu bahwa Kyapiko kawaii, yang
yang jelek mereka semua, sehingga Kyapiko yang mendengar dari luar dibuat tersentuh. Dan ketika Nadeshiko keluar, ia pun melihat Kyapiko sudah ada di depan, dan Kyapiko berterima kasih karena Nadeshiko selalu membuatnya senang dan bersemangat lagi. Ya begitulah sahabat, tapi jangan jadi pelangi ya. Sedangkan di lain tempat, Jimiko pun membeli sesuatu yang disukai oleh Yashio karena mereka akan berkencan dan mereka pun akhirnya bertemu. Kembali ke Nana dan Kosaka, ketika mereka di rooftop, Nana pun bertanya jika dirinya beda alam, apakah kehidupan Kosaka akan berubah? Kosaka pun menjawab akan berubah karena dirinya memiliki rasa suka dengan Nana. Dan ketika Nana rebahan, ia pun ketiduran di sana sehingga Kosaka mengambil kesempatan untuk memfoto Nana, bahkan mencipok-cipoknya di sana. Wow, alas ya boy, anjing. Selesai dengan semua itu, mereka pun pulang dan ketika sampai, Kosaka pun ingin mengajak Nana untuk satu kampus dengannya nanti. Namun karena Nana nggak pinter-pinter amat, Kosaka pun akan membahas masa depan dalam arti hidup bersama sampai tua nanti. Dan mulai sejak itu, Nana pun mulai ada tujuan untuk hidup lagi, berupa selalu ingin berada di samping Kosaka dan tidak ingin beda alam lagi. Ketika Kosaka di perjalanan, ia pun dihampiri oleh seorang pria. Namun karena Kosaka tidak mengenalnya, ia pun ingin pergi, tapi pria tersebut bertanya, apakah Kosaka sedang jatuh cinta dengan seseorang, yaitu Nana? Namun karena Kosaka tidak kenal dengan orang asing ini, ia pun pergi. Namun tiba-tiba pria tersebut langsung mengeluarkan pisau dan menusuk Kosaka dari belakang, yang dimana pria tersebut adalah psikopat yang viral. Bahkan selesai ditusuk dari belakang, psikopat pun pergi begitu saja meninggalkan Kosaka. Kosaka pun sekarat dibuatnya, dan sebelum ia sekarat lebih dalam, ia pun melihat foto-foto Nana yang sebelumnya ia ambil bahwa ia sangat-sangat mencintai Nana. Tapi karena psikopat yang telaso sekali, keinginannya untuk hidup bersama dengan Nana sampai tua pun tidak bisa terwujud. Kok beda alam tokoh utamanya, cok? Mulai nih. Nana yang lagi main pun tiba-tiba ditelepon oleh ibu Kosaka yang memberitahu bahwa Kosaka sudah beda alam. Namun Nana tidak menangisi kepergian Kosaka, melainkan wajahnya datar. Bahkan di saat Kosaka disemayamkan oleh murid-murid lain, Nana yang muak pun berteriak, dan hal tersebut didengar oleh Kyapiko dan Nadeshiko. Lohe. Jadi mereka berada di waktu yang berbeda. The fuck? Di saat Nana tidur, ia pun bermimpi bahwa Kosaka datang menemuinya. Nana pun tahu alasan psikopat membunuh Kosaka karena psikopat akan membunuh orang yang sedang jatuh cinta. Mungkin psikopat jomblo akut. Jadi Nana tahu bahwa orang yang disukai Kosaka adalah dirinya. Serta dibuat kecewa karena Kosaka yang duluan beda alam. Bahkan ketika musim panas mereka akan merayakan kembang api tidak jadi. Iya mau gimana lagi, semuanya sudah tidak bisa diubah kecuali sutradaranya bilang tidak beda alam. Pasti endingnya happy ending. Bahkan Nana akhirnya dibuat menangis karena ia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa Kosaka. Tapi Kosaka menenangkan Nana dan memberitahu bahwa di meja kamarnya ada sesuatu untuk Nana. Serta sebelum Kosaka pergi, mereka pun bercipok-kecipokan. Wow. Tidak. Kenapa gitu endingnya beda alam? Ini sangat menganjingkan sekali, cok. Selalu aja happy. Nana pun terbangun dari tidurnya dan langsung menangis kencang. Nana pun pergi ke sekolah seperti biasa, tapi tidak ada semangat di dalam dirinya. Dan selesai itu, Nana pun pergi ke rumah Kosaka dan berdoa untuk Kosaka di sana. Nana pun masuk ke kamar Kosaka yang didiamkan begitu saja, sehingga Nana sangat rindu dan belum menerima kenyataan bahwa Kosaka sudah tiada. Ketemulah ia dengan benda yang ingin diberikan oleh Kosaka, yang dimana itu adalah gantungan kunci waktu itu, dan itu adalah hadiah ulang tahun untuk Nana yang ia sudah siapkan. Sehingga Nana ngeh bahwa ia berulang tahun. Namun ketika hari ulang tahunnya sangat tepat di saat Kosaka disemayamkan, yang membuat Nana menangis lagi sambil memeluk baju Kosaka dengan aromanya yang masih sama. Dan di malam harinya ia pun kembali bertemu dengan Kosaka di mimpi. Nana pun berterima kasih untuk hadiah dan ucapan ulang tahun dari Kosaka, yang pada faktanya Kosaka ingin mengucapkan selamat ulang tahun tersebut secara langsung, tapi takdir berkata lain, serta meminta Nana untuk menjalankan kehidupannya dengan ceria dan bertemu dengan orang-orang baru, serta mereka berpelukan untuk terakhir kalinya karena Kosaka akan pergi selama-lamanya. Tapi Kosaka akan selalu mengawasi Nana dari kejauhan. Bangunlah Nana dari tidurnya dan kembali menangis. Sumpah endingnya
nangis mulu, Cok. Kan saya ikut sedih. Dan inilah Nana yang sekarang yang ceria dan percaya bahwa Kosaka mengawasinya dari alam lain. Tapi di saat itu terdapat lebah yang lewat sehingga ia dibuat terkejut. Dan tepat di saat itu ada Jimiko yang ingin budir karena ditolak Yashio. Oh alah, jadi waktunya si Nana duluan, baru Nadeshiko, baru Jimiko. Gila, aku kira satu waktu. Sehingga Nana menenangkan Jimiko agar mengurungkan niatnya karena dulu ia lebih parah berkali-kali. Tapi karena Kosaka datang ke kehidupannya, ia pun masih ada sampai sekarang. Dan ketika selesai, benar saja Kosaka selalu ada di samping Nana dan mengawasi Nana dimanapun dan seterusnya, walaupun ia berada di alam yang berbeda. Anjir, fuck me. Dan film He Won't Kill She Won't Die pun selesai. Endingnya bawang. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film He Won't Kill She Won't Die. Film yang bagus menurut gua. Dari 3 cerita di dalamnya, ada Nana dengan Kosaka, terus Nadeshiko dengan Kyapiko, dan Jimiko dengan Yachio. Semuanya penuh arti. Jadi amanat yang ada di ketiga cerita tersebut untuk Nana dan Kosaka, hidup itu akan berwarna jika orang yang datang ke kita adalah orang yang membuat kita bangkit dari keterpurukan dan harapan untuk hidup. Untuk Nadeshiko dengan Kyapiko, sahabat adalah orang satu-satunya yang selalu ada ketika kita sedih, senang, bahkan kesusahan, dan sahabat akan membantu kapanpun dan di saat apapun itu. Untuk Jimiko dan Yashio, jika kita menyukai seseorang, buktikanlah bahwa Anda benar-benar suka dan tidak menyerah untuk menggapainya. Karena suatu saat orang yang kita suka akan memiliki perasaan yang sama dengan kita. Kalau tidak, ya jangan dipaksain, udah cari yang lain, kan banyak orang. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.